Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mbah Pitung Dino. Kang Masan Mbak Yu, pripun kabare panjenengan? Semoga sehat selalu, diberi kelimpahan rezeki dan umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Kang Masan Mbak Yu, pada video kali ini kita akan mengulas tentang 6 weton sakit-sakit dahulu baru bisa bangkit menjemput kemakmuran. Siapakah weton ini? Apakah panjenengan termasuk? Kang Masan Mbak Yu, dalam perhitungan primbon Jawa dikenal dengan Pancasuda, yaitu sandang, pangan, gedong, loro, pati. Berdasarkan Neptu yang dimiliki, ada 6 weton yang terkena hitungan tipe loro, mengandung makna kesakitan. Namun kesakitan di sini memang perlu sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan. Bisa juga diartikan akan mengalami jalan yang terjal atau keprihatinan terlebih dahulu sebelum akhirnya sukses dan merintis usahanya. Dengan kata lain, melalui perjuangan yang dilalui, maka seseorang akan menjadi sukses. Kuncinya adalah selalu bersabar, pantang menyerah, optimis, tahan banting, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, sifat-sifat tersebut memang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, termasuk 6 weton ini. Kang Masan Mbak Yu, lantas 6 weton apa sajakah itu? Simak ulasan berikut ini hingga akhir agar tidak gagal fokus. Yang belum subscribe, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu. 1. Minggu Pahing. Weton Minggu Pahing pada dasarnya memiliki wawasan yang sangat luas, kecerdasannya di atas rata-rata, serta memiliki kewibawaan dan mental yang baik. Tidak heran jika mereka seringkali dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin. Minggu Pahing juga merupakan orang yang pendiam. Dia lebih merasa nyaman dengan kesendiriannya dibandingkan jika harus bergaul dan nongkrong dengan teman-temannya. Meskipun karakternya pendiam, weton Minggu Pahing mampu memiliki banyak kawan. Dia akan merasa nyaman bergaul dengan orang-orang yang sepemikiran dengannya. Dalam hal menyangkut pekerjaan, weton Minggu Pahing pada umumnya juga adalah orang yang sangat teliti, teguh dalam pendirian, dan kuat dalam mencapai tujuan. Karakter tersebut sangat cocok dengan prediksi kategori loro, di mana weton Minggu Pahing akan bisa mencapai kesuksesan dan kejayaan. Dengan karakter kepribadiannya yang kuat dalam mencapai tujuan, Minggu Pahing juga mampu menyembunyikan perasaannya, sehingga terkadang sulit untuk menebak apa yang sedang ia rasakan. Meskipun terlihat pendiam, weton ini sebenarnya tipis telinganya, sehingga gampang tersinggung. Dan sekalinya marah, maka apa yang selama ini ia pendam akan ia mutahkan seperti gunung berapi yang sedang erupsi. Tetaplah kuat dalam berjuang untuk mewujudkan cita-cita, serta tidak lupa berdoa kepada Sang Maha Pemberi Rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menurut primbon hal itu memang sudah menjadi jalan bagi weton Minggu Pahing untuk bisa mencapai kesuksesan. 2. Minggu Wage. Weton Minggu Wage juga dikenal sebagai pribadi dengan jiwa sosial yang sangat tinggi. Dirinya akan menolong dan menghibur teman, keluarga yang dalam kesusahan. Minggu Wage selalu berusaha agar lebih unggul dibandingkan orang-orang di sekitarnya, sehingga dapat dikatakan weton ini mempunyai daya saing yang sangat tinggi. Daya saing tersebut akan memicu suatu sikap positif dalam dirinya, yaitu wataknya yang rajin dan suka bekerja keras. Dalam kitab Palintangan, weton Minggu Wage disebutkan sebagai orang yang suka bertirakat, di mana tirakat dan kerja keras adalah kunci sukses sebagai weton ini untuk menuju kesuksesan. Minggu Wage selain cerdas dan berwibawa, weton ini juga bersifat pemurah, dalam artian mudah memaafkan kesalahan dan juga orangnya yang sangat dermawan.
Minggu Wage juga dikenal memiliki pendirian yang kuat, sehingga mereka akan sulit dipengaruhi dan dibujuk karena sikap keras kepala yang dimilikinya begitu besar. Minggu Wage juga merupakan orang yang mudah was-was dan curiga. Dirinya akan selalu menjaga jarak dengan orang-orang yang belum dikenalnya. Weton ini juga masih suka menyimpan dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Dan ketika marah, maka amarahnya akan sangat besar. Dengan segala potensi yang dimilikinya, weton Minggu Wage akan mampu melewati kesakitannya untuk menuju sebuah kesuksesan. Hal itu akan lebih baik lagi jika ditambah dengan rasa sabar. 3. Senin Legi. Senin Legi menurut Primbon Jawa digambarkan sebagai orang yang sopan santun dan yang baik. Perilaku dan tutur katanya seringkali menyejukkan hati, sehingga tidak heran jika weton ini mudah diterima oleh banyak orang. Akibatnya, pergaulannya pun menjadi luas dan mudah untuk diterima di tempat yang baru. Selain itu, weton Senin Legi juga orang yang sangat sederhana. Biasanya mereka juga orang yang dermawan, rela membantu tanpa rasa pamrih dan selalu terlihat rapi. Meskipun weton ini dikenal sebagai pribadi yang cerdas, namun dia tidak sombong. Bahkan mau bersedia mendengarkan masukan, pendapat, dan nasihat dari orang lain. Meskipun demikian, pribadi yang terpuji, weton Senin Legi juga kerap mencampuri urusan orang lain. Baginya sangat menarik untuk bisa mencari tahu mengenai masalah orang lain. Akibat perilakunya ini, kesuksesan dari weton Senin Legi sering tertunda dan seharusnya dia bisa fokus dalam mewujudkan impiannya, malah harus tersandung dengan permasalahan yang bukan miliknya. Sifat negatif lainnya adalah sering tidak teguh pendirian alias mudah dipengaruhi orang lain, sifat sembrono atau tidak teliti, dan sering menganggap remeh segala sesuatu. Kesuksesan ataupun kelancaran akan dapat dinikmati oleh weton Senin Legi apabila dia dapat bertahan dalam proses kesakitan dan perjuangannya menuju puncak. Apapun bentuk kesuksesan itu, baik materi maupun non-materi, akan membutuhkan kesabaran dan kerja keras yang ekstra. Sehingga benar seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. 4. Rabu Pon. Ciri khas dari weton Rabu Pon adalah otaknya yang tekun dan giat dalam bekerja. Mereka juga adalah ahli strategi yang sangat hebat. Ketika akan memutuskan sesuatu atau bertindak, mereka akan berpikir masak-masak dan berhati-hati dalam melakukannya. Maka tidak jarang buah kerjanya selalu berhasil dengan baik. Selain memiliki kemampuan yang baik dalam bersosialisasi, weton Rabu Pon juga terbuka terhadap perubahan dan peluang baru serta tidak mudah putus asa. Kitab Babat Palintangan meramalkan bahwa pada dasarnya weton Rabu Pon mempunyai kerezekian yang sangat bagus apabila mampu mengolah hidupnya dengan baik. Hal tersebut sebenarnya mengandung makna jika weton Rabu Pon dapat bertahan dan tetap berjuang menuju cita-citanya, maka segala kesakitannya pun akan berbuah kesuksesan. Terlepas dari itu semua, sosok weton Rabu Pon adalah sosok yang bisa mengayomi dan menenteramkan hati orang-orang yang berada di sekitarnya. Sisi negatif adalah terkadang suka melakukan apapun untuk membuat orang lain kagum kepadanya. Ya, termasuk pamer. Terkadang mereka juga akan angkuh dan tidak bisa disaingi oleh orang lain dan masih suka menyimpan rasa dendam. 5. Jumat Kliwon. Weton yang satu ini disebutkan sebagai orang yang terampil dan menguasai banyak bidang pekerjaan. Orangnya penyabar, tabah, dan ulet dalam menjalani kehidupannya. Hal itu tidak terlepas dari masa muda weton ini yang diprediksi penuh dengan perjuangan. Jumat Kliwon juga dikenal sebagai pribadi yang luas dalam bergaul. Sikapnya yang baik dan pemaaf membuat banyak orang menyukainya. Hatinya juga tergerak
Hatinya juga mudah tergerak terhadap kesulitan orang lain. Sering dijumpai weton Jumat Kliwon tidak ragu-ragu untuk mengulurkan sedikit rezekinya untuk membantu mereka. Pemikirannya yang luas dan mampu mempengaruhi banyak orang melalui kata-katanya, sehingga acap kali weton ini mampu menjadi pemimpin yang disegani. Untuk hal kekurangan atau hal negatifnya, Jumat Kliwon adalah watak yang terkadang suka urakan, mudah marah, dan suka membantah. Dan satu hal lagi yang paling umum ditemui oleh weton ini adalah sering terjebak dengan rasa malas yang suka menghinggapinya. Jumat Kliwon pada dasarnya sudah memegang kunci untuk menuju kesuksesan, yaitu wataknya yang sabar dan ulet. Namun akan lebih baik lagi apabila diimbangi dengan ibadah atau tirakat kepada Tuhan semesta alam. 6. Sabtu Legi. Sabtu Legi biasanya adalah orang yang tahu tata susila dengan baik. Wataknya adalah watak satria. Ia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu mereka seringkali menjadi pemimpin dalam gerombolan temannya. Sabtu Legi memiliki banyak teman, baik dari sisi bicaranya yang sering didengar dan dituruti oleh teman-temannya. Meski bicaranya seringkali tajam, weton Sabtu Legi ini mampu menghargai orang lain. Pribadinya juga pandai dalam menyimpan rahasia serta mudah memikat simpati orang lain. Sabtu Legi mempunyai kombinasi sempurna antara kecerdasan dan kreativitasnya yang sangat tinggi. Seringkali hobi yang dimilikinya bisa menjadi lahan uang untuk menguntungkannya. Dalam keseharian, weton ini juga dikenal sebagai orang yang santai dan suka dengan kemewahan. Pribadinya senang bergaul dengan orang-orang yang sama cerdasnya dan berstatus sosial yang tinggi. Sabtu Legi cenderung ikut campur terhadap masalah orang lain. Hal ini sedikit banyak akan menghambat kesuksesan mereka sendiri. Hal itu karena waktu, tenaga, dan pikirannya akan terbuang dengan cuma-cuma untuk mengurusi masalah yang bukan menjadi prioritas dan tanggung jawabnya. Weton ini adalah pribadi yang mampu bertahan dalam kesakitannya, serta bersabar dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka pada akhirnya akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Ingat bahwa apabila doa panjenengan belum dijawab selama ini, mungkin Tuhan masih ingin melihat Anda berjuang dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Atau mungkin Tuhan juga mempersiapkan rencana lain yang lebih indah daripada rencana panjenengan. Kang Mas dan Mbak Ayu, itulah tadi tentang 6 weton tipe loro, di mana mereka diramalkan atau diprediksikan akan menderita terlebih dahulu sebelum menikmati kesuksesan. Perlu diingat, ini semua hanyalah prediksi, bisa benar, bisa salah. Untuk yakin dan tidaknya, kita kembalikan kepada keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Ini semua hanyalah prediksi, jadi jangan dijadikan sebagai patokan hidup, tetapi jadikan sebagai pedoman untuk selalu senantiasa lebih giat lagi dalam bekerja dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.